Orang munafik itu kan orang yang oleh ayat Al-Quran dibilang akan diletakkan di neraka yang paling bawah. Berarti orang kafirnya kalah sama orang munafik. Di atas dia. Masih tinggian orang kafir. Jadi orang munafik itu innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa ala. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidz, bapak-bapak, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan 8 hari puasa di bulan suci Ramadan ini. Insyaallah kita masuk hari ini ke hari 9. Tandanya pakai jus. Nah, satu hari 1 jus. Nah, 1 hari 12. Ya paling sedikit 1 jus. Ya, syukur bisa kayak 2 jus. Nah, kalau 2 jus berarti sekarang jus berapa ini? 18. Ya, 3 jus. Nah, berarti sekarang udah ke 27 ya, sekali lagi itu mantap ya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan puasa kita semakin baik ya, mudah-mudahan puasa kita semakin kuat, semakin hebat ya, sehingga ya, harapannya adalah puasa itu betul-betul membimbing kita untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa semakin baik ya, hingga akhirnya kita. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita masih tentang babul amanati wa taqwa. Nah, sekarang masih pembahasan tentang taubat. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fi ulumuhi fi daraini amin. Wa yurwa, dan diriwayatkan anna rajulan, bahwa seseorang sa'ala Ibnu Mas'udin, bertanya kepada Ibnu Mas'ud an dzambin alamamihi, tentang dosa yang menimpanya. Allahu min taubatin, apakah dia bisa taubat? Fa'arada anhu Ibnu Mas'udin, lalu Ibnu Mas'ud berpaling darinya. Tsumma iltafata ilaihi, kemudian dia menoleh kepadanya. Fa'ala ainaihi, lalu dia melihat kedua mata orang yang bertanya tadi. Tazrifani, ya, mengeluarkan air mata, menangis. Faqala, lalu dia berkata, inna lil jannati samaniyata abwaab, surga itu punya 8 pintu. Kulluha, semuanya itu tuftahu, selalu dibuka. Wa tudlaku, dan pernah juga ditutup. Illa taubat, kecuali pintu taubat. Fa inna alaihi malakan, karena di pintu taubat itu ada malaikat muwakkalan bihi la yughlaq, yang dipercaya untuk tidak dikunci. Fa'amal wala tayas, beramallah dan jangan putus asa. Ya. Jadi pintu taubat itu nggak pernah ditutup. Ya. Kalau pintu yang lain masih ada ditutupnya. Mesti ditutup bagaimana?
maksudnya itu dibuka. Iya. Tapi kan belum ada orang yang masuk di situ kan ya. Ya, Allah Taala besar. Ya, kabarnya ketika Nabi Isra Mi'raj di langit pertama ketemu dengan para nabi, langit kedua ya ketemu dengan Nabi di langit pertama ketemu Nabi Idris, ya, lalu bertemu dengan Nabi Musa nanti di lantai ke-5. Itu artinya di surga, itu bukan sekedar di langit doang, gitu, ya. Allah Ta'ala apakah memang mereka sudah di dalamnya ataukah masih kosong, belum ada penghuninya, ya. Jadi paling tidak ini adalah gambar. Ya, ketika dibilang pintu nggak pernah tertutup, artinya ayo masuk, gitu. Ya, ketika ada penjelasan pintu tertutup, orang terkakak nggak bisa masuk. Ya, nah kayak sekarang nih puasa nih kan, di bulan puasa ini, ya pintu neraka itu tertutup. Tunggulah Abu Lunah. Allah Taala besar. Ya, ini menurut saya pribadi. Ketika orang kafir yang meninggal itu nggak buru-buru masuk neraka, ditungguin dulu. Ya, Itu masih dapat kebaikan gitu. masih dapat kebaikan bulan Ramadan. Gitu. Jadi nggak langsung disiksa. Kasarnya malaikat masih ditahan Pakai Ramadan untuk menghormati Ramadan. Jadi orang yang meninggal di bulan suci Ramadan itu betul-betul ya mulia kan, mau siapapun. Gitu. Ya. siap berarti dia udah latihan dulu. Ini dunia. Ya, baterai ngecas dulu. Jadi ntar pas udah selesai langsung kencang banget itu. Yang Allah alam besar, ya. Jadi makanya jadi bukan hanya pintu neraka ditutup, keutamaan Ramadan itu, ya. Allah selalu memanggil di setiap harinya, ya. Yang melakukan keburukan kata Allah aksir lebih, ya. Dicatat nggak ya? Ramadan. Dicatat, ya. Namun Namun masih ditangguhkan, gitu. Ya. Jadi seolah-olah kalau orang melakukan keburukan itu tiba-tiba Allah jangan, seolah-olah gitu. polisi mah ditaruh dulu di kantor polisi dulu. Iya, disiapin dulu, gitu. Adapun ketika melakukan kebaikan, terusin, tambahin. Kalau namanya, Semuanya ambil, bebas ambil terus. iya, terus ambil lagi. Gitu. Jadi jangan berhenti, terusin. Ya. Jadi kalau kayak kita kan lagi malas-malasin orang kan, ayo terus, gitu. Ambil satu ambil lagi di bonus dan empat nih. Iya. Ya, jadi kembali bahwa yang tiba atau pelajaran yang kita ambil ketika pintu ditutup, pintu dibuka itu ingin menggambarkan bahwa tidak pernah ada kata entah ada. Ya. Jadi ketika ditutup itu berarti nggak terima dulu dah. Ya. Tapi kalau dibuka berarti nggak ada kata nolak, masuk terus. Ada istirahat. Ya, nggak ada istirahat. Jadi orang taubat itu kapanpun, dimanapun, ya itu nggak ada istilah. Oh di sini nih kita bisa diterima taubatnya, kan? Ya, mau dimanapun. Gitu. Ya, nah ini salah satu keistimewaan taubat. Allah selalu menerima taubat. Ya, Allah selalu menerima taubat. Meskipun Orang mau melakukan dosa kayak apapun. Ya. Oke, wa yurwa dan diriwayatkan annahu kana fi Bani Israil, bahwasanya ada di Bani Israil, ya. Syabun, ya, pemuda, abadallah 20 sana. Seseorang yang menyembah Allah selama 20 tahun. Tsumma asahu 20 sana.
Kemudian ada orang tadi ya maksiat kepada Allah selama 20 tahun. Impas taubatnya 20 tahun. Nah, maksiatnya 20 tahun. Kemudian dia bercermin. Fara'a syaiba fi lihyatihi. Lalu dia melihat ada uban ya di apa ini? Di janggutnya. Ya, di jenggotnya ada uban. Fasa'ahu dzalika. Lalu dia berbuat buruk kepada hal itu. Faqala, ya, lalu dia berkata, Ilahi, wahai Tuhanku, Allah ya Allah, ata'tuka isyrina sanah. Saya taat kepadamu 20 tahun. Tsumma asaituka isyrina sanah. Kemudian saya maksiat kepadamu selama 20 tahun. Fa in raja'tu ilaika, jika saya kembali kepadamu, katanya, atakbaluni, apakah engkau akan menerima saya? Fasami'a qailan yaqul wa la yura syakhsuhu. Kemudian dia mendengar ada orang yang berkata dan tidak terlihat bentuknya, tidak kelihatan orangnya, yang kedengaran suaranya doang. Ahbabtana fa ahbabna. Ketika engkau mencintaiku, maka kami akan mencintaimu. Wa taraktana fa tarakna. Jika engkau meninggalkanku, maka aku akan meninggalkanmu. Wa asaitana. Nah, ini hebatnya nih. Ketika kamu bermaksiat kepadaku, fa amhalna. Lalu kami akan menghambat, memperlambatmu. Ya. Fa in raja'ta ilaina, jika kamu kembali kepada kami, kepadaku, qabilna, maka kami akan menerima. Artinya ketika orang itu melakukan maksiat, Allah nggak buru-buru, ya, nggak buru-buru nyiksa. Surat Al-Ahzab ayat 24, ya. Liyajziyallahu shadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim. Ya. Jadi kalau orang yang melakukan kebaikan itu sudah pasti Allah dibalas, nggak mungkin tidak. Kebaikannya pasti akan dibalas dengan kebaikan, bahkan berlipat-lipat kebaikannya. Tapi kalau Allah nanti untuk orang munafik, kata Allah akan menyiksa jika ia berkehendak, atau Allah akan menerima taubat mereka. Coba, hebat nggak? Ya. Jadi kalau orang melakukan kebaikan sudah pasti dibalas dengan kebaikan. Tapi ketika orang melakukan keburukan, itu diserahkan kepada Allah. Kata Allah yang diserahkan kepada Allah kalau mau nyiksa. Tapi kalau Allah berkehendak, Allah akan memaafkan mereka. Artinya Allah masih amhalhu. Allah masih menanti mereka, ya, masih melambatin. Lebih banyak ampunannya, gitu, ya. Jadi ketika engkau mencintaiku, kata Allah tadi, ya, maka aku akan mencintaimu. Nggak mungkin juga, ya. Tapi ketika engkau bermaksiat kepadaku, maka aku akan menangguhkan, ya, nggak langsung disiksa. Jangan-jangan taubat. Dia benar. Nah, jadi orang tua kita kan benar tuh ketika ngomong ke anak tuh, ya gitu, ya. Jadi artinya memang selalu memberi peluang, ya, untuk kembali. Gitu. Ya. Jadi selalu ditunggu oleh Allah. Allah nggak pernah bosan untuk menunggu orang, menunggu makhluknya yang taubat.
Ya, ini hebatnya. Jadi ketika Anda mencintaiku, aku balas langsung. Ya, nah makanya beruntunglah kita ketika sudah mulai tumbuh dalam diri kita kecintaan kepada Allah. Ya, jadi makanya Allah itu selalu bahasanya berupaya sekuat tenaga agar kita mencintai Allah itu dengan berbagai macam hal. Upayanya diantaranya dengan menganyangkan pahala, dikasih motivasi, ya, ayo yang mau kebaikan, dibalas kebaikannya. Ayo yang mau melakukan kebaikan ini dibalas 70 kali lipat. Itu kan artinya, ayo biar kita cinta kepada kebaikan. Kalau orang tua kita bapak yang badar itu sayang badar aja, Ya, yang bodoh sayang bodoh. iya, memang begitu. Ya, jadi memang Allah itu mencintai kita ya karena makhluknya nggak mungkin makhluknya dibenci oleh Allah. Gitu. Ya, sudah dipastikan kan ketika cerita orang yang melakukan kesalahan nanti di surga dan di akhirat pun belum tentu langsung disiksa karena tadi ayat tadi ya wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatubu 'alaihim. Ya, orang munafik itu kan orang yang oleh ayat Al-Quran dibilang akan diletakkan di neraka yang paling bawah. Berarti orang kafirnya kalah sama orang munafik. Di atas dia. Masih tinggian orang kafir. Jadi orang munafik itu innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Neraka yang paling bawah. Berarti orang kafir itu bisa jadi di atasnya, atau bahkan setan itu di atas orang kafir nerakanya. Ya, nah ini orang yang terendah nerakanya, Allah masih dikasih dikasih peluang, ya, untuk untuk berubah. Jangan-jangan dia bisa taubat. Gitu. Nah ini artinya ampunan Allah itu sangat luar biasa, ya, sangat luas, tidak terbatas. Ya. Dengan ada syair yang aku jauh, kau jauh, aku dekat, engkau dekat, jadi gimana? Yes. Jadi tadi dibilang, ya, ketika engkau mencintaiku maka aku mencintaimu. Tapi ketika engkau meninggalkanku, aku meninggalkanmu. Ya. Tapi ketika engkau maksiat kepadaku, ya, maka aku masih ngasih peluang. Silakan, jangan-jangan engkau pengen kembali. Besar dari ampunan orang tua ya. Iyalah. Jadi tetap Allah tidak akan menjauhi kita ya? Ya enggak, kita punya hubungan. Tapi syair itu enggak pas ya? Iya enggak, artinya tadi bahasanya engkau jauh aku jauh, ya, engkau dekat aku dekat, gitu. Ya, ini sesuai nih dibilang cerita tadi kan, ketika engkau mencintaiku maka aku akan mencintaimu. Tapi ketika engkau meninggalkanku, aku akan meninggalkanmu. Seolah-olah gitu. Jauh dipanggil Ya, tapi tetap diwakili, gitu. Karena tadi yang maksiat kata Allah wa asaitana fa amhalna. Ini loh logikanya. Logikanya ketika engkau jauh, aku akan jauh, tapi kan masih tetap kelihatan. Tapi ketika engkau sudah melakukan keburukan, ya, maka aku ngasih spare, ngasih peluang agar engkau kembali. Berarti dia kan lebih jauh dari orang yang meninggalkan tadi kan, gitu kasarannya. Namun tetap masih dalam pantauan. Ya, ada. Kalau berdosa siang malam gitu. Iya. Yang menjauh, Jangan-jangan termalu masih. yang menjauh itu bukannya Allah, manusianya itu. Iya, yang menjauh itu manusianya. Tapi ketika manusia menjauh, ya, pasti. maka seolah-olah Allah itu menjadi jauh. Tapi bukan berarti jauh akhirnya nggak dalam pantauan, kan? Tetap dalam pantauan. Kelihatan jauhnya. Orang tua kalau bader anaknya orang bader anak gua juga sama deh. Tetap kembali. Ya. Tapi ada juga yang bilang meskipun kita jauh, Allah tetap dekat gitu.
Iya, artinya ini sebagai ungkapan saja bahwa ketika kita melakukan kita jauh dari Allah, maka Allah itu akan jauh dari kita. Artinya, ya, bukan berarti Allah akhirnya yang tadi ada di sini Allah jadi pindah ke surga. Ya, artinya kita cuek, Allah cuek. Itu maksudnya. Padahal makanan cuek ini Kita yang cuek ya. kalau sekarang kita bilang Allah cuek, dan kita masih nafas dari siapa itu kalau bukan Allah? Ciri kasih ya. Hah? Ya, kita kagak sholat terus kita langsung hancur gitu. Enggak apa masih kasih. Yang nggak sholat pada Hah? yang nggak sholat pada Lah iya, kayak mau kita tidak. Mau aja terus. Nah ini kan itu cerita-cerita Nabi Musa kan gitu. Orang-orang yang bandingnya Nabi Isa, ada yang bilang cerita Nabi Musa, ya ada yang bilang Nabi Isa. Jadi ketika di hari Sabtu tempat untuk ibadah, ya mereka itu ya berapa mancing, ya bukan mancing lah namanya itu nelayan, ya. Nah, ketika dia melakukan nelayan itu, ya setiap selain hari Sabtu susah jarang ikan, tapi pas hari Sabtu ikannya banyak. Pada sholat tadi. Gitu. Nah, akhirnya mereka memutuskan untuk agak sholat karena hari Sabtu itu ikannya banyak. Akhirnya apa Allah? Ya, padahal udah diwanti-wanti jangan, tapi masih ngumpul. Belum mancing pas giliran aja Iya. makan ikan. Akhirnya Allah disiksa apa? Dijadiin monyet kuno kiromatan selesai. Nah itu kisahnya tuh. Jadi orang jadi monyet tuh di situ, gitu. Ya. Nah jadi kembali Allah itu tetap aja meskipun tadi dibilang ya jika engkau meninggalkanku maka aku pun akan meninggalkan. Bukan berarti akhirnya Allah meninggalkan kita terus Allah enggak ngasih, bukan. Tetap aja itu anehnya di bawah dia dikirimin terus. Iya, bapak mana berantem nih, nah kata bapaknya udah lu jangan pulang lagi, iya tuh, ATM-nya tuh di bawah. Tungguin padahal di rumah. Padahal ATM aku bapaknya dipantau terus habis belum dikirimin lagi ATM. Gitu. Allah lebih dari itu ya. Allah lebih dari itu. Ya. Jadi artinya bukan, jadi ini hanya kiasan aja. Ya, hanya kiasan. Kan sama seperti apa namanya? Ada hadis Nabi, kata hadis Nabi, kalau kamu nggak bersyukur terhadap nikmat yang aku beri, dan kamu nggak mau sabar terhadap musibah yang aku kasih, kata Allah, kalian tuh ya Rabban siwahi, maka hendaknya kau mencari Tuhan selain aku. Bisa mencari Tuhan selain aku. Dan kita suruh ke kolong langit dia pasti punya Allah. Sudah nyari bapak lagi dia suruh saya. Nggak bisa. Bisa bapak begitu. Kalau istri itu bisa jadi suami lagi, boleh. Hah? Enggak. Iya, bisa. Gitu. Ya. Tapi kalau kita jadi Tuhan selain Allah, nggak bisa. Kita berantem sama bapak, sama emak, pergi sama macan, pergi ke rumah nenek. Nah kalau aku mau berantem ke siapa mana lagi? Meskipun kata pergi dari rumah gua nggak ngomong rumah siapa lagi, nggak ada. Jadi itu hanya kiasan aja. maksudnya kalau kita jauh Allah jauh kita jauh tapi satu saat kembali Allah gitu kan. Lagi makanya setelah itu dibilang jika engkau maksiat kepadaku maka aku akan memberikan peluang kepadamu untuk kembali. Makanya ketika ada perspektif orang yang istilah ateis dalam pandangan kita Muslim, ateis itu kan orang yang nggak percaya Tuhan, ya kan? Nah itu mungkin yang dimaksud dengan jika engkau meninggalkanku maka aku akan meninggalkan. Sama seperti khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim.
Jadi bukannya Allah nggak ada, tapi dalam pandangan dia yang Allah itu nggak ada. Dia mau cari kemana, kayak nggak ketemu. Nggak ada. Nggak ketemu. Wujudnya mungkin yang dicari. Ketika kita nih, ya Muslim nih, saya malah nonton YouTube kemarin itu ada Ustaz siapa gitu kan, dia bilang baca doa buka apa gitu kan, Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Kapan bacanya itu? Minum dulu apa doa dulu? Nah, minum dulu. Kalau yang udah tahu, yang ada di YouTube itu. yang iya makanya di YouTube katanya minum dulu doa. Nah, Ya. Mana itu tadi? karena doanya katanya Allahumma lakan sumtu. Pakai firman ya Allah, hanya kepadamu, untukmu, hanya untukmu saya berpuasa, saya berpuasa ya Allah. Wabika aman tuh saya udah beriman ya Allah, begitu untukmu. Wala rizkika aftar tuh, dan karena rizkimu saya berbuka. Oke, karena itu dibilang sudah makan aftar tuh, saya sudah berbuka. Gitu. Atas rezekimu. Kalau kita doa dulu belum makan, kata dia, ya. Ntar pas kita bilang karena rezekimu aku berbuka, lah kan belum makan, mana rezekinya? Nah, logikanya begitu katanya. Itu logika. Nah, Iya. nah, sekarang kita pakai komat. Kalau dulu amat. Sholat dulu baru komat, apa komat dulu baru sholat? Komat. Hah? Mas dulu. Padahal komat bahasanya komatis sholat. Apa komatis sholatnya? Sungguh sholat itu sudah didirikan, Belum. sudah dilaksanakan, udah sholat belum? Belum. Coba itu. Cuma diartikan. Nah, akhirnya larinya bukan kepada bahasa, bukan. Jadi lebih kepada nanti kiasan bahasa sastra. Jadi ketika komat itu maksudnya komat itu ketika kita sudah siap-siap untuk sholat. Kalau masih lari-larian, masih ngopi itu belum komat belum. Kalau udah komat udah pasti bakal sholat. Bukannya sama tuh. Kalau udah lekas untuk makanan udah di sini, udah siap-siap, udah ada. Jadi nggak perlu minum dulu, nggak perlu makan dulu baru sholat. Enggak. Kita masih di jalan, makannya masih di rumah, nggak lengkap mereka sudah. Lah ini bukan. Paham kali? Tapi yang Dan jangan ada kan. sudah beredar kan? Iya makanya saya bilangnya agak mati, makanya saya jelasin. Hah? Ya aja kalau orang awam kan bingung nih. Iya makanya saya jelasin nih. Jadi sama seperti sholat. Ini kajiannya kajian balaghah, kajian sastra. Jadi kalau udah siap-siap, ya, nah baca tuh otomatis sholat. Udah siap sholat, udah berdiri itu. Nah, kalau masih ngopi di sana belum komat belum. Sholatnya biasanya belum. Kalau kita udah sholat baru Allahu Akbar. Iya. Bacanya memang seperti itu, Pak, artinya. Enggak, salah. Enggak ini kebanyakan yang Iya, makanya saya bilang salah itu. sebetulnya sama aja. Juga kalau pengertian film di situ itu menunjukkan kepastian. Yes, Pasti bahwa kita itulah yang dimaksud dengan balaghah itu saya bilang. Jadi walaupun telat pada sumber itu pasti itu. Yes, sama seperti Tawus itu Alhamdulillah minasyaitonirrajim dibaca setelah baca Quran apa sebelum? Nah, sebelum. Padahal bacaan kata ayat Al-Quran katanya fa'idza qara'tal Quran, dan jika kamu telah selesai membaca Al-Quran maka baca Tawus. Lah berarti shadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan Qurannya begitu. Tapi kita baca Tawus itu kapan? Sebelum baca. Al-Qurannya, mushafnya udah dibuka.
Iya Kalau kita baru lihat mau ngaji auzubillah itu Qurannya udah di depan, udah duduk rapi, udah siap baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Paham kan? Ini apa tuh di sini? Nah, Sirap udah jadi diangkat. sirop udah di tangan tuh. Di meja. Allahumma laka suntu wa bika amantu wa ala rizqika aftar. Udah siap makan udah. Jangan masuk 10 menit lagi Allah langsung bukan. Kita ngertiin seperti ditunda aja, padahal bukan urusannya. Yes. Jadi artinya ada bahasa yang ketika diterjemahkan itu secara bahasa artinya perbuatannya sudah berlalu seolah-olah, tapi sebetulnya untuk menunjukkan kepastian bahwa sesuatu itu pasti dilakukan. Nah, ya. Nah, jadi kita doa buka kapan? Sebelum makan. Hah? Jadi sebelum kita mulai makan, sebelum kita mulai buka tuh Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Ya padahal di situ juga pada saat kita baca doa itu di situ kita ya Allah, saya ini seorang hamba dan kata ya Allah, saya berbuka, orang sanggup kalau kata buka saya. Kemarin begitu dia habis buka baru lekas semua. Ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, silakan. Cuma maksud saya ingin menjelaskan belum masalahnya. Seharusnya ya apa ya? Kayak kita sholat tuh kita komat kapan? Itu aja tuh gampang ya kan? Tapi saya rasa itu 10% ada yang ngikutin juga tuh. Ya, bukan 10% kali, 70% bisa. Terus malah ngikutin juga gitu. Lagi makanya kan karena dilihat dari bahasanya yang saya dengar dia bilang begini, diartikan wa'ala rizqika aftar itu kan dia dan karena apa rizkimu inilah saya berbuka. Buka belum Gitu. Nah, ya, katanya kalau orang belum buka, malaikatnya susah nyatetnya. Gitu. Enggak. Ya. Jadi itu makanya udah siap, udah ada, baru doa. Ya. Jadi itu untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa kita pasti berbuka. Ya. Jadi makanya fi'il madi nanti dalam bahasa Allah ketika digunakan untuk sesuatu yang akan dikerjakan itu menunjukkan bahwa sesuatu itu pasti dikerjakan. Makanya koma di sholat itu lafaznya adalah koma telah didirikan. Ya, paham? Padahal baru mau mulai. Jadi artinya kita udah siap sholat nih, nggak mungkin gagal. Kopi mah belum komat. Belum. Gitu. Nah kita kesana mau buka puasa jam 5 kurang 10 Bang Ali udah Allahumma laka suntu. Allahumma laka suntu aja udah denger adiat itu dengan Allahu Akbar. Udah masuk tuh. Nah baru Allahumma laka suntu wa bika amantu wa ala rizqika. Makanannya udah di depan. Ya iya makanannya Ini udah di depan nih. Sirap udah pegang. itu maksudnya. Oke. Ya. Nah, jadi ahbabna fa ahbabna. Yang salah mah yang ngebaca doa aja bukan. Iya, itu lebih salah lagi. Gitu. Ya, lebih salah lagi. Enggak maksud saya apa ngegelitik gitu, ngedengar itu gitu. Artinya, orang ini pikirannya. Ya silakan kakaknya maksudnya. Kalau ada yang mau baca sebelum boleh, mau baca setelah boleh, yang kagak boleh, yang kagak baca udah begitu. Udah puasa. Itu kan bukan nasihat aja. Karena bahasa Indonesia ini sempit barangkali kan. Ya enggak juga. Maksudnya bila dibandingkan bahasa Inggris kan ada misalnya past continuous tense gitu. Jadi walaupun akan tapi udah pasti itu tuh. Iya betul. Sebetulnya past bahasa continuous tense gitu. Sebetulnya bahasa Indonesia
enggak apa namanya, enggak. Enggak. Iya, betul. Tapi bahasa Indonesia pun ada kata-kata yang mengakui bahwa ketika kita melakukan itu sudah, tapi sebetulnya itu akan kita kerjakan. Banyak itu dalam perilaku kita, hanya memang itu nanti larinya ke sastra Indonesia larinya. Pasti ada nggak mungkin enggak. Dalam tata bahasa Indonesia tidak ada. Ada, Yang misalnya akan telah itu nggak ada gitu, akan telah itu. Iya, seolah-olah nggak ada, tapi sebetulnya ada. Dalam tata bahasa Indonesia nggak ada gitu. Iya, karena kita bukan orang sastra, jadi kita nggak ngerti tuh istilah itu apa, teorinya, gitu. Padahal sebetulnya ada, nggak mungkin. Kalau dalam bahasa Inggris ada gitu. Yes, dalam bahasa Indonesia pun sebetulnya ada nanti ketika cerita tentang majasnya, karena kita belajar di bahasa Indonesia nggak belajar sastra, jadi nggak tahu istilah atau teori tentang hal itu. Padahal sebenarnya ada. Ya, rezekinya diartikan rezeki itu makanan apa aja, padahal bukan itu. Iya, ya makanya ya belum lagi nanti fakta ke situ. Ya, jadi artinya kembali bahwa sekali lagi ya kita yang lurus lah gitu. Jangan menyalahkan yang B. Silakan saja. Kalau dia mau berdoa kayak tadi boleh. Cuma sekarang yang lebih baik kalau kita mau beradu argumen, lebih baik yang ini, gitu, paham nggak maksudnya? Ya. Jadi ada orang baca ta'awudz setelah Al-Quran selesai, setelah Shadaqallahul Azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Boleh. Ya, Doa apa aja boleh, dan dimana baca doa. iya. Jadi jangan aneh nanti kalau kita dengar orang tahu setelah baca Quran, berarti dia mengamalkan dan dia mempercayai bahwa ayat itu memerintahkannya ketika orang telah selesai membaca Al-Quran. Gitu. Jangan disalahin juga. Benar. Yang mana aja pilih boleh gitu. Iya. Gitu. Cuma Tempatannya yang terbaik. yang terbaik. Nah, menurut kita nih tadi dengan kajian sastranya gitu. Nah, menurut kita dengan dasar itu ya lebih baik ini. Paham ya? Rezeki makannya belum dikasih. Lah iya, kalau belum dikasih udah dikasih. Nah, itu masalah. Pas logikanya begitu soal kata-katanya, padahal nggak begitu maksudnya. Gitu. Nah ini sama. Ketika dibilang ahbab tadi bahasa kita kemarin, ya duluan mana cintanya Allah dengan cintanya kita. Itu kan sama dengan perkara kemarin kan Kita belum diciptain, insya Allah udah cinta. ya kan? Duluan cinta kita apa cinta Allah ke kita? Cinta Allah lah. Cinta Allah belum dikasih. Cuma memang seolah-olah dalam sebab seolah-olah kita yang mulai. Ayo, kata Nabi, ayo cintai Allah. Usaha untuk cinta Allah. Padahal Allah sudah disiapin cintanya. Udah dikasih Allah tentu. Nah, mulai dah. Cuma kita nggak bisa mencintai Allah ya. Lagi. Ya. Jadi apa? Lagi-lagi, kenapa Allah ciptakan sunnah itu untuk kita ya lebih mengenal, untuk akal kita lebih terjangkau, sehingga akhirnya kita mampu menyaksikan. Coba sekarang tentang rezeki itu kita bahas nih, yang kemarin itu. Rezeki itu ya harus jadi keyakinan kita bahwa rezeki itu sudah diatur. Rezeki itu bukan usaha kita, bukan. Rezeki itu udah dari sononya, udah. Takarannya nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang. Oke? Ya. Tapi seolah-olah kita itu usaha dagang. Ketika dagang laku-laku, oh nanti saya servisnya yang bagus. Kalau ada orang datang, saya kasih HR. Nah itu semua adalah usaha agar dagangnya bagus. Ketika dapat uangnya lebih banyak, dia bilang, oh itu hasil servisan saya. Oh ternyata servisnya harus begitu. Kalau kayak begitu, berarti orang amalinnya ngapain nggak bisa? Udah kan begitu ya? Iya, ya seolah-olah gitu, seolah-olah kayak gitu. Nah sekarang kamu misalnya kita pentokin itu, ya kita pentokkan itu dengan
Itu yang kemarin kita bilang tukang beca dari kerja dari pagi sampai sore itu cuma dapat 200.000. Tapi ada guru besar itu ngasih materi Jam. ya 1 jam atau setengah jam doang kayak dapat 5 juta. Mau bilang apa? Iya. Kalau rezeki itu bukan diatur apa namanya? Nah lalu sekarang kenapa kita harus berusaha bekerja menunjukkan kinerja kita? Kenapa? Ya ini untuk menyaksikan bahwa ternyata Allah menciptakan sistem itu agar terjangkau oleh akal kita. Kalau yang menonton di sini. Udah rezeki kita susah gitu, masih depan baik itu bisa-bisa kita agak terima baik dia. Itu kalau nggak mau, padahal dia sekarang udah pensiun, tapi masih hidup kok pegang. Udah pensiun itu masih enak nih. Iya, ya Pak. Oke, masih agak terima baik. Oh, aku bekerja, aku terserah dia dah. Entah mereka paham dia kan. Iya dia ngerti dia. Sekarang jodoh. Kata kita jodoh udah diatur apa urusan kita yang nyari. Hah? Jodoh kata kita udah diatur apa jodoh udah dari sononya apa kita yang nyari jodoh? Dari sononya, tapi kita nyari kagak? Nyari kan. Ke masjid tiap hari itu. Jadi ketua pemuda apa istilahnya itu, remaja masjid, jadi ketua remaja masjid Irmanes. Coba itu tujuannya bukan buat jadi ketua Irmanes biar rajin ke masjid biar soleh, bukan. Ada diincar. Masalahnya rumahnya dekat masjid. Wah, malu. Ya kan, kita mau nyebutin orang, nggak boleh. Kalau rumahnya jauh belum tentu. Ya boro-boro ngapain itu. Tapi kita yakin bahwa ternyata jodoh itu, kita bilang jodoh itu sudah diatur. Kenapa rezeki kagak mau? Itu apa? Nah, mati udah diatur apa belum? Tahunnya tahun, tanggal, jam, menit, detik udah diatur belum? Ngapa kita masih sibuk baik tentang kesehatan, sibuk ke dokter, berobat, ngapa? Udah ngapa sih? Ngapain ke dokter udah mati deh ngapa? Hidup lu. Kalau mau hidup mati dah. Ngapa kita kudu ke dokter juga? Ngapa kita ngerti bayi sakit, atau sakit, ampun sakit, kalau laki-laki dan besok makan pedas, ampun, kayak coba. Nah, padahal kata kita mati udah, gitu tuh mau bilang apa kita? Ya karena telah dibawa ke dokter itu. Ini semua sebab yang Allah menciptakan itu agar kita mudah mendapatkan Allah maksudnya. Kita semakin mudah mencari Allah itu melalui sebab dan akibat seharusnya. Makin mengenal. Kenapa ada istilah syukur, ada istilah menyaksikan? Dikarenakan ada sebab akibat yang Allah buat. Kita menyaksikan pohon yang kata kita pohon itu coba kita tanam, kita kasih air, kita kasih pupuk. Tapi apakah kita mengerti pertumbuhan dia per detik itu sampai sejauh mana? Siapa yang mengatur itu? Dan siapa yang sudah memberikan kepada kita untuk perhatian sama pohon itu? Yang sudah menggerakkan hati kita bahwa saya sayang banget sama pohon ini, harus saya rawat sebaik. Siapa yang udah kasih? Tapi udah ngasih kita demen banget. Lah iya. Siapa yang udah ngasih kalau kita demen banget sama bini kita, sampai kita takut sama bini kita? Hah? Apa yang ngasih takut?
Asal Ini nyenggol. asal udah dapat kata ngomong. Ampun. Ada depannya. Udah kagak dia bisa. Jeblok. Siapa yang udah ngasih itu siapa? Lah iya. Ya, nah makanya akhirnya tadi dibilang ada orang yang ateis, tidak percaya Tuhan, itu sebetulnya bertentangan dengan takdir dia sendiri. Orang ateis mana yang tidak percaya ada kekuatan di luar kekuatan yang dia miliki? Manusia mana sekarang? Siapa manusianya yang tidak percaya ada kekuatan di luar dirinya? Ada nggak manusia yang gitu? Ateis kadang-kadang kalau dia tidak. Nah iya, nggak ada orang yang nggak percaya bahwa di luar diri dia ada kekuatan yang maha dahsyat, yang maha kuat, ya. Itu yang mampu memberikan pertolongan, yang mampu mensupport dan lain sebagainya. Kalau rajin masih kaya. Nah itu bahasanya begitu. Kalau rajin bakal kaya. Itu sistem yang Allah buat, yang akhirnya kemarin kita cerita para wali, ya. Kata Allah ke wali itu, jangan terikat dengan sebab itu aku yang menciptakan. Cuman memang harus melalui sebab itu. Tapi nanti ketika derajatnya sudah tinggi, maka dia akan sadar bahwa jangan terikat dengan sebab. Orang yang punya sebabnya cuma kasih tahu, aku punya sistem loh, lakukan sesuai dengan sistem. Tapi kalau aku mengikuti yang menciptakan sistem, boleh nggak? Emang itu yang diminta. Makanya kemarin ada doa, Allahumma ghnina bila sabab. Ya Allah, kayakanlah kami tanpa sebab. Mau bilang apa? Boleh doa itu. Boleh. Kalau kaya. Atau sehat kan bisa. Lah iya. Aduh, ada orang Kalau lagi. lah iya, orang makan katanya itu makan sambal katanya sakit perut. Lah apa sih apa kan? Ada ngomong apa? Yang pada cabai mau Lah iya. Coba orang kagak tidur sehat-sehat baik. Mau bilang apa kita? Hah? Nah iya. Jadi artinya sebab itu jangan kita terikat, tapi kita ngikutin sesuai alur yang Allah inginkan. Cuma yang Allah ingin bukan sebab yang menjadikan akibat, tapi Allah kasih tahu aku yang sudah menjadikan sebab, dan sebab itulah yang melahirkan akibat. Kalau aku nggak kehendaki itu tidak akan terjadi. Maka Allah ciptakanlah mukjizat, Allah ciptakanlah khariqul ada, sesuatu yang di luar kebiasaan, sesuatu yang mukjizat itu kan coba logika kita nggak masuk. Masa tongkat dipukul ke laut bisa terbelah? Masa pakai air putih aja bisa. Masa Nabi Muhammad pakai jarinya itu membelah bulan? Hah? Nggak masuk akal. Dan memang itu yang Allah bilang, nggak ada nothing impossible for Allah. Nggak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah, karena Allah lah yang menjadikan sebab dan akibat. Ya sudah begitu. Pada nanti bisa beribu-ribu kali lipat. Masya Allah. Nikmat. Nah iya. Apa ada nikmat lebih dari itu? Enggak ada. Ya, jadi kenikmatan yang kita dapat itu adalah kenikmatan yang pure, yang murni, karena Allah tadi, karena tidak terikat dengan semua. Tapi apakah kita boleh lari? Iya, tapi nanti dulu. Ketika Anda sudah memahami sistem itu, Anda boleh lari dari situ. Kalau Anda belum ngerti, jalani. Entar kayak nanti. Coba nantinya mau kayak Fir'aun. Nah, apa kayak kita orang Muslim dari awal? Kalau Fir'aun artinya ajal sudah ditentukan. Ajal sudah ditentukan, terus apa? Ya Allah, miskin engkau yang ngatur dah. Siang kapan
agar kita akan berbagi. Ntar pas udah ajal kita baru hati ya benar semuanya dari aku. Yang arti kebanyakan belakangan. Makanya jangan Allah banti-banti itu dari Allah. Ayat itu disebut ikuti akibat, bukan untuk mengikuti itu dan menjadikan itu sebagai Tuhannya, bukan. Tapi kita harus sadar bahwa sebab dan akibat itu diciptakan Allah untuk kita agar kita menyaksikan kebesaran dan kekuasaan Allah. Oke? Oh, baik. Cukup ya. Alhamdulillah, wallahu a'lam bishawab.